fal yafrahu bi atau bi fal yafrahu walidzalan karena iki bi fal yafrahu bunga kelawan Allah bukan dengan yang lain. Kila den dawakan apa inna Utbah al-Ghulam satune Syekh Utbah al-Ghulam iku dakhala melebet sapa Utbah yauman ing dalem siji dina ala Rabi'ata ing atase Nyai Rabi'ah al-Adawiyah ala Rabi'ata al-Adawiyah melebet ing atase Nyai Rabi'ah al-Adawiyah wa alailan iku ing atase Utbah al-Ghulam wa alailan iku ing atase Utbah al-Ghulam komisun atau gamis jadidun kang anyar masuk ke rumahnya Nyai Rabi'ah dengan mengenakan pakaian gamis yang baru. Wa huwa khali utawi Utbah al-Ghulam iku yatabakhtaru melaku, kalau kasarnya itu melaku sombong, melaku engkek. Jadi jalannya itu dibuat-buat. Iku yatabakhtaru melaku engkek, tapi engkek yang lain ya, bukan sombong yang seperti yang kita fahami. Iku yatabakhtaru melaku engkek sapa Utbah fi misyati ing dalem cara melakune utawa dalam tingkah melakune Utbah ala khilafi adati ing atase nulayani kebiasaane Utbah. Biasane niku nek mlaku dumuk-dumuk dingkluk nggih. Gak noleh kanan, gak noleh kiri. Lurus. Tiba-tiba niki noleh kanan, noleh kiri. Sampai dibusungkan dadanya ini. Dalam keadaan dia memakai jubah yang masih baru. Aneh. Makanya ditegur oleh Nyai Rabi'ah faqalat nuli ngendika sapa Nyai Rabi'ah lahu maring Utbah. Ya Utbah. Hei Kiai Utbah, madza atti? Ma hadza mau te apa iki? Atti utawi kaya wong bingung, kaya wong linglung. Wal ajab lan gawakaken lam arokang ora tau weruh ingsun hu ing hadza lam arokang ora tau weruh ingsun hu ing hadza fi syama'ilika ing dalem pira-pira sifat kelakuan panjenengan fi syama'ilika ing dalem pira-pira sifat-sifat kelakuan panjenengan ndak seperti biasanya sampean. Bias dumuk-dumuk dingkluk, gak noleh kanan, gak noleh kiri, lurus. Nah ini kok noleh kanan, noleh kiri, ambek membusungkan dada, melakune diketokno, digagah-gagahno. Qabla hadzal yaum ing dalem sedurunge iki dina. Wingi-winginane tidak seperti ini sampean. Kemarin-kemarin masih biasa seperti biasa. Loh hari ini kok aneh sampean. Heran saya. Gawe Nyai Rabi'ah. Faqala nulin jawab sapa Utbah. Ya Rabi'ah, he Nyai Rabi'ah. Ya Rabi'ah tu he Nyai Rabi'ah. Wa man aula bihadati minni. Wa man te sapa ne wong iku aula kang luwih utama. Sapa man bihadati kan ikilah melaku busung seperti orang apa ya ndak lurus lah. Tih itu ya bingung atau lalu lalang muter-muter. Mahadati wa man taisapa niku aula kang luwih utama bihadati kelan ikilah lalu lalang kaya wong bingung mini timbang sun. Saya yang paling berhak jalan muter-muter ini. Keliling-keliling saya yang paling hak.
Waqad asbahalan halitam tan manjing isu-isu li kedue ingsun. Waqad asbaha lan halitam temen wis manjing isu-isu li kedue ingsun sapa maulan Allah kang bendarani ingsun. Allah kang melindungi ingsun. Sapa maulan Allah kang melindungi ingsun. Wa asbahtu lan manjing isu-isu ingsun lahu maring maulan abdan iku kaula. Abdan iku kaula. Fa bidzikri mongko kelawan nyebut ingsun Allah. Fa bidzikri mongko kelawan nyebut ingsun Allah fal yatana'amu mongko padha seneng-seneng sira kabeh. Padha nikmat-nikmat sira kabeh, seneng-seneng sira kabeh. Aila yatana'amuna tegese ora padha seneng-seneng sapa siddiqin. Aila yatana'amuna tegese ora padha seneng-seneng sapa siddiqin illa bidzikri angin kelawan zikir ing ingsun. Illa bidzikri angin kelan zikir kelan nyebut ing ingsun. La biladzati dunya ora kelawan pira-pira kepenake dunya, keladzatane dunya. La biladzati dunya ora kelan pira-pira keladzati dunya wa syahawati lan pira-pira syahwati dunya, kepinginane dunya. Mergane apa? Fa innal mustaghila mongko senute kang ketungkul sibuk. Fa innal mustaghila mongko senute wong kang sibuk, wong kang ketungkul bidzikrillah lan zikir ing Allah. Hari-harinya dibuat muter tasbih terus, lesannya komat kamit, ya zikir nyebut asma Allah, yaksulu mongko hasil indahu ono sandingi mustaghil, yaksulu mongko hasil indahu ono sandingi mustaghil, apa minal ladzati sangka rasa ladzat, apa minal ladzati sangka rasa ladzat, wal unsulan ayem, wal unsulan ayem billahi kelan Allah. Aring to ayem, wal unsulan ayem to aring billahi kelan Allah. Fa'ilnya di belakang, bukan di minal ladat. Minal ladati bayani sangka kepenak, wal unsi lan ayem ini bayan billahi kelan Allah. Apa ma ini loh. Yaksulu apa ma ladat lan unsu, apa ma ladat lan unsu yuwazi kang nganceri, ngepasi, yuwazi kang nganceri, apa mahu yuwazihi ing mustaghil, yuwazi kang nganceri kang ngepasi apa mahi ing mustaghil. Kefailan apa ma ladat lan unsu yuwazi kang nganceri hi ing mustaghil apa ladatun keladzatan. Failnya yuwazi apa ladatun keladzatan, tidak apa-apa, ini muannas majazi, tidak dibaca tuwazihi, dan lagi ada muktaridnya, ada penghalangnya, ada yang nengai lah. Apa laddatun keladzatan min laddati dunya, saking pira-pira keladdatane dunya. Malah adalahnya. Oh, kalau adalahnya begini artinya. Apa ma laddat lan unsu la yuwazi kang ora bisa bandingi, la yuwazi kang ora bisa bandingi hi ing ma apa laddatun keladdatan min laddati dunya, saking pira-pira laddat dunya. Habis laddat dunya ini dibanding dengan laddatnya istighal bidzikrillah. Apa ma laddat lan unsu la yuwazi kang ora bisa nandingi, ora bisa nganceri, ora bisa nandingi
hi ing ma apa laddatun keladatan min laddati dunia saking pira-pira laddate dunia. Dikumpulkan semua keladatan dunia bukan apa-apanya dibanding dengan keladatannya zikir, orang yang sibuk zikir. Hadirin hadirat para mutakharijin mutakharijat, para muridin muridat, salikin salikat, sesepuh bini sepuh, aji sepuh, musyahidin musyahidat, musyarikin musyarikat, mustami'in mustami'at, khususnya para pemirsa TV 9 di mana berada, dan siapapun yang mengikuti intifa istifadah pada pengajian ini, rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan hari ini kita ditambahkan nikmat dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan iman, kesehatan jasmani rohani, dan keberkahan rezeki dan umur. Allahumma amin. Melanjutkan perintah gembira terhadap wujudnya anugerah, wujudnya fadl, wujudnya rahmat, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah yang terbesar. Wujud kita saja ini anugerah. Kita harus gembira, apalagi dengan wujudnya rahmat yang Rasulullah adalah rahmat itu sendiri. Sebagaimana dauhnya innama ana rahmatun muhdat, bahwa sungguhnya saya ini adalah rahmat yang dihadiahkan pada seluruh alam. Jadi Rasul itu adalah rahmat untuk seluruh alam. Nah itu ada perintah falyafrahu fabidzalika falyafrahu, untuk menampakkan rasa sukacita dan kegembiraan. Jadi jangan digambarkan orang ngaji tasawuf atau ahli thariqah itu tidak ada kesenangan, ya, tidak ada hiburan lah. Justru di situ pemilik hiburan yang hakiki, yang beliau-beliau mereka-mereka itu. Karena apa? Karena hiburannya hiburan yang hakiki, hiburan yang bukan semu, hiburannya yang akan terus berlangsung sejak di dunia sampai di akhirat. Kalau kesenangan dunia ini apa? Semen apa? Hobinya? Makanan apa yang paling disukai? Yang paling lazat lah. Ya, sampai di mana ada saman kejar. Wah, ini ada bakso paling enak di Pasuruan katanya. Sudah, keluarga diajak semuanya. Paling enak itu sekali, waktu sekali itu saja. Pertama kali mencicipi, wah iya enak-enak betul. Tapi setelah 2 kali berkurang enak itu. Apalagi 3 kali, apalagi 4 kali, 10 kali sudah. Akhirnya dikokop, dihabiskan. Yang semula sedikit demi sedikit karena enak, tapi akhirnya sudah menipis. Dan itu memang keenaan kelezatan dunia, ya, hanya sifatnya sementara, tidak akan pernah ada keabadian. Tapi kalau kita mau, akan disediakan kelezatan yang abadi juga, tapi disediakan di akhirat, di surga, yang di dunianya kita tidak bisa membayangkan. Tapi ada 1-2 yang dibuat untuk sekedar pendekatan untuk biar yakin gitu. Ada nikmat di dunia ini yang tidak bisa diceritakan. Sampean tahu jawabannya. Nikmat yang tidak bisa diceritakan, yang bisa hanya orang yang mengalami. Itu sebagai takriban pendekatan agar kita ini lebih yakin dengan nikmat yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar.
ala qalbi bashar. Jadi nikmat. Lah, di sini Allah menurunkan wahyu, memberikan kabar kepada Nabiullah Daud alaihissalam di dawuhnya Imam Al-Sakandari, waqad auhallahu ta'ala ila Daud alaihissalatu wassalam, ya Daudu qul lisiddiqin bi falyafrahu. Hai Daud yang dikenal dengan nabi yang awwab, ya, nabi yang sudah menyerahkan hidupnya sampai akhir dungkung kepada Allah. Ini diberi wahyu oleh Allah, sampaikan pada siddiqin. Sampaikan pada orang yang sudah makrifatnya sempurna. Sampaikan pada mereka-mereka yang mengenal tentang kegembiraan yang hakiki. Siapa mereka? As-siddiqin. Ya. Orang-orang yang banyak benarnya, benar ucapannya, benar perbuatannya, benar perilakunya. Ini termasuk kelompok-kelompok yang nantinya kita ini diberikan kesempatan, diberikan sebuah bebungah dari Allah. Siapa yang begini begitu melakukan kebaikan, nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan para siddiqin. Kan banyak itu di ini. Bahkan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as siddiqin, ma'as shadiqin atau ma'as siddiqin. Kalau siddiqin ini lebih atas daripada shadiq. Ya, lebih atas daripada shadiq. Siddiq itu mubalaghah daripada orang-orang yang banyak benarnya. Tapi digambarkan benar baik dalam ucapannya, perbuatannya, dan perilakunya. Ternyata wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud adalah perintah menampakkan keceriaan, kegembiraan hanya dengan Allah, tidak dengan yang lainnya. Karena kata bi, kalimat bi ini disebut lebih dulu. Bi falyafrahu. Dengan akulah tampakkan kegembiraan. Ini ada faedah takhsis. Ya, faedah takhsis, hanya padaku tampakkan kegembiraan. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama dengan itu. Hanya padakulah tampakkan kegembiraan. Bergembiralah kalian dengan kegembiraan yang hakiki. Ya, surur wal farah yang asli. Karena yang lain, kegembiraan yang lain itu hanya sesuatu yang baru dan hanya untuk kepentingan-kepentingan nafsu. Ini bukan untuk kepentingan nafsu, tidak ada kepentingan. Gembira dan senang ini tidak ada kepentingan. Ya. Kegembiraan ini kegembiraan yang murni dan asli. Ya. Maka bi falyafrahu la bi ghairi. Kenapa? Nah, bagaimana tidak kita tidak gembira? Wong didawuhkan haitsu kuntu rabban. Bukankah aku sebagai Tuhan? Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha memiliki semuanya. Tuhan yang Rahman Rahim. Tuhan yang menanggung kita semuanya. Kalau kita pernah gembira mengidolakan seseorang karena orang ini banyak kebaikannya kepada kita, tapi sewaktu-waktu ada batasannya, terbatas, dan ada kekurangnya. Kalau kita percaya pada seorang juragan, direksi, pimpinan, karena dia bagus memimpin, sering memberikan fee dan lain sebagainya, pemaaf, tapi itu tetap manusia, ada batasnya. Dan kita sudah sering kecelik, ya, istilah anak-anak sini kecelik boleh petik.
Kita mengira orang ini luar biasa, setahun, 2 tahun, 3, 10 tahun baik, tiba-tiba ternyata dia penipu. Ternyata perbuatannya hanya untuk menutupi kejelekan, cacat yang ia miliki. Nah ini Allah yang tidak akan pernah melarikan diri, tidak akan pernah sembunyi. Jangankan kita orang yang beribadah, sing seneng ngaji, faham gak faham ngaji terus, itu berarti ada semangat. Kepada mereka yang melaknati Allah, mereka yang mengolok-olok Allah, menghina Allah, merendahkan Allah, Allah masih tetap memberikan anugerahnya kepada mereka. Sifat Rahman Allah itu kan memberi kasih, rahmat yang kecil dan rahmat yang besar, baik yang mukmin maupun yang kafir. Itu Rahman Allah. Kalau Rahim Allah itu khusus bagi orang-orang yang mukmin. Jadi kita ini dapat 2 bagian rahmat Allah. Dapat bagian rahmannya dan rahimnya. Kalau orang yang non muslim hanya dapat rahmannya saja. Dan itu hanya di dunia. Untung kita ini. Kenapa kita tidak gembira, tidak mengidolakan Allah? Ya. Semua kebutuhan kita disiapkan oleh Allah. Kenapa kita kok tidak mau menunjukkan rasa gembira? Yang pede gitulah. Pokoknya jangan ada rasa putus asa di dunia ini. Kita punya Allah. Kita lakukan saja apa yang kita hadapi. Sebuah tantangan, ya, gagal saat ini masih ada kesempatan lagi, gagal lagi, kesempatan lagi. Sebuah kegagalan ada merupakan guru dalam sebuah perjalanan. Kita diberikan sebuah pengalaman seperti itu. Jadi sudah benar ini. Jangan sampai kita menampakkan sukacita kepada selain Allah. Selain Allah itu juga butuh dari Allah, butuh anugerah dari Allah. Kok kita ini malah menampakkan gembira? Sama-sama. Dhaifat talib wal matlub. Yang mengharapkan kegembiraan dari selain Allah, sama-sama apesnya, sama-sama lemahnya, sama-sama terbatasnya. Mulai sekarang mari kita yakini apa yang dijanjikan Allah. Ya, tahapannya tentu ada, karena ini butuh pelajaran belajar yang. Jadi sudah pas, bagaimana tidak Haitsu kuntu rabban wa kanu li abidan khalisina min hukmi basyariyatihim. Kita semua ini diakui sebagai hamba Allah dan Allah adalah sebagai Tuhan. Ini sudah ada pengakuan Allah. Kenapa kita putus asa? Kita ini sering dipanggil ya ibadi dan seterusnya. Itu kita dipanggil oleh Allah. Ada pengakuan Allah pada kita. Lalu beliau Imam Syarqawi ini seorang Syekhul Azhar, rektor Al-Azhar. Jadi bukan sekedar ulama ya, kampung atau ulama besar, ulama organisasi, tapi ulama yang memimpin Universitas Al-Azhar yang terkenal itu. Itu Syekh Syarqawi yang mencerai. Jadi ya intelektual ya, yang menguasai berbagai ilmu, disiplin ilmu. Nah, beliau ini yang mensyarahi ini. Beliau menceritakan ada kejadian seorang kiai yang namanya Utbah Al-Ghulam. Pada suatu ketika sowan pada Nyai Rabi Al-Adawiyah. Nyai Rabi Al-Adawiyah ini seorang perempuan yang dikenal keramatnya. Kerenteknya saja dituruti oleh Allah. Itu Nyai Robi'ah. Ya. Sholatnya, puasanya tidak pernah. Itu Nyai Robi'ah.
Kalau di sini ada namanya Robiah, hanya nama saja Robiah. Entah kelakuannya. Ya. Ini Robiah. Pada suatu ketika Ki Utbah ini masuk sowan. Wah, dengan gagah jalan dan ditampakkan pakai baju yang baru tampak. Seperti orang sombong begitu. Lah Nyai Robiah kaget. Tidak seperti biasanya ini. Kemarin-kemarin dia itu lugu dan kalau jalan nunduk, tidak noleh kanan, tidak noleh kiri, apalagi kalau berpasangan dengan wanita, merem dia langsung. Ya. Kalau sekarang ketemu yang seger-seger seperti itu, ya, ya. Salfok katanya, apa salfok, salah fokus. Ini tiba-tiba kok dengan jalan yang ya sambil menampakkan keriangan, kesenangan, bajunya baru, jalannya dibuat-buat seperti itu, maka ditanyai oleh Nyai Robiah. Ya Utbah, ma hadzal ati wal ajab lam au fi syama'il kabalah. Ada apa ini sampean ini? Kenapa sampean? Kalau di sini di Surabaya kalau ada orang seperti itu biasanya kena nduk endi kono iki mau. Ya, kena di mana kamu ini kok tiba-tiba berubah begini? Jawabnya apa? Ya Robiah, Nyai Robiah. Sekarang ini tidak ada orang yang merasa lebih berhak menampakkan keriangan, kesenangan, kegembiraan daripada saya. Kenapa? Saya pagi-pagi sudah diakui, saya punya Tuhan, punya Allah, punya Maula. Dan saya pagi-pagi sudah diakui sebagai hamba Allah. Ya sebenarnya semuanya. Tapi ini orang yang merasa syukurnya luar biasa, seakan-akan nikmat itu hanya dirinya, yang lain iya. Kan ada orang seperti itu. Seakan dirinya yang merasakan. Lah mestinya yang lain juga harus merasakan seperti itu. Nah ini digambarkan oleh beliau. Mestinya orang-orang seperti ini. Kenapa saya tidak gembira? Kenapa saya tidak sukacita? Wong Tuhanku Allah. Dan saya ini diakui sebagai hamba Allah. Nah ini. Dan itu sahabat Ali dalam salah satu munajatnya, sahabat Ali bin Abi Thalib, kan tasawuf itu muaranya ke sahabat Ali, ya, dari sahabat Ali langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sanad tasawuf itu tadi. Di salah satu munajatnya sahabat Ali, kafani izzan antakunali robban wa kafani syarafan an akuna laka abdan wa uhibbu wa amitli kama uhib faj'alni laka kama tuhib. Itu di antara munajatnya sahabat Ali. Sudah cukuplah saya bangga, saya mulia, saya senang, semua kesenangan di dunia ini sudah cukup. Cukup dengan apa? Antakunali Rabban. Cukup engkau ya Allah sebagai Tuhanku. Engkau sebagai Tuhanku ini sudah cukup sebagai kebanggaanku. Aku menjadi kuat, aku menjadi mulia. Ini saya cukupkan dengan engkau ya Allah sebagai Tuhanku. Kita belum pernah begini. Kita tahu kalau ini Tuhan kita Allah. Tapi kita belum merasakan bangga dengan Allah. Nah ini pelajaran penting, perlu dilatih, perlu dilatih. Jadi wakafani syarafan an akuna laka abdan. Cukuplah saya sebagai orang yang mulia. Kenapa? Karena saya menjadi hambamu ya Allah. Karena saya menjadi hambamu ya Allah. Ini kemuliaan yang tanpa tanding.
Tidak ada kemuliaan selain ini. Dan aku cinta padamu ya Allah. Maka jadikanlah. Dan aku cintailah ya Allah. Aku cinta padamu ya Allah. Maka jadikan kecintaan itu kecintaanmu padaku ya Allah. Ini sahabat Ali dalam salah satu munajatnya. Dan ini yang diambil oleh para ulama-ulama tasawuf termasuk Imam Ibnu Sakandari menganggit kitab ini tentu bersumber pada munajatnya sahabat Ali bin Abi Thalib itu tadi. Oleh karena itu fabidzikri falyatana'amu. Maka dengan menyebutku bersenang-senanglah. Jangan bersenang-senang dengan menyebut lainnya. Nyebut wah itu loh menteri ini, jenderal ini, presiden ini. Sudah, jangan merasa nikmat, merasa nyaman, merasa ini dengan nyebut selain Allah. Loh, apa kita harus membenci? Tidak boleh membenci. Tapi terukurlah semua itu. Menyenangi orang, bangga dengan seseorang, itu ada ukurannya. Kita tahu kita ini sama-sama. Tapi kalau pada Allah, ini yang harus lepas dari semuanya. Ya, sudah tanpa reserve lah. Ya, rasa senang, bangga, ya, dengan berzikir, menyebut asma Allah, itu sudah tanpa reserve. Kalau yang lain-lain ada reservenya. Reservenya apa? Karena perintah agama. Agama perintah kita ya, kalau ada orang baik kita ucapkan terima kasih. Ya, ada orang jujur, orang adil, kita bangga. Tapi bangga itu atas perintah Allah, perintah agama. Tapi kalau bangga dan cinta kepada Allah tanpa reserve. Itu. Wallahu ta'ala Allah ta'ala yaj'alun dadosaken sapa Allah. Wallahu ta'ala Allah yaj'alun dadosaken sapa Allah farahana ing bunga kita, seneng kita. Iyakum ing iya sira kabeh. Iyakum ing iya sira kabeh. Ayyuhal ahbab, yakum ini khitabnya pada sampean semua, ahbab kan. Sekarang kan banyak istilah ahbab. Ahbab itu orang-orang yang pecinta. Ada sekher mania, itu ahbab. Apalagi itu ya, ahbab lah, pengidola ini. Ayyuhal ahbab, pira perongkang pada cinta. Marang zikir, marang Allah, marang bunga pada Allah. An-nadhiruna kang padha ningali fi hadzal kitab indemiklah kitab Al-Hikam. Ya, yang melihat mengangan-angan kan sampean. Jadi sampean ini dimasukkan di sini. Ya, dimasukkan. Wallahu taala ja'alu farahana iyakum, ini juga pada sampean semua. Siapapun, bahkan muhibbin yang cinta. Mendengar lalu cinta. Ini. Jadi jadikanlah mulai saat sekarang ini latihan-latihan kegembiraan itu hanya pada Allah. Walaupun kegembiraan yang kita miliki masih kelas berapa gitu, karena ada beberapa kelas-kelas memang. Karena apa? Karena gembira hanya pada Allah itu sifatnya ahlul kamal. Karena Allah zat yang kamil, kegembira kita juga mestinya harus gembira yang menyesuaikan. Ridho dengan takdir Allah, apapun takdir Allah, tapi tetap kita berikhtiar karena ikhtiar itu diperintah oleh Allah.
Apapun takdir Allah ya ridho kita, terima. Tapi tetap kita ikhtiar. Ya. Karena takdir itu kan belum tahu kita. Taunya setelah terjadi. Ya. Siapa tahu sampean pulang dari sini, lalu ada orang yang memberikan hadiah. Lalu Allah menjadikan kalian ini pecinta-pecintanya. Pokoknya semua apa yang di luar dugaan, di luar apa yang kita pikirkan, itu serba mungkin semua. Tidak harus orangnya besar, gagah, tinggi, perlente, enggak. Banyak orang jadi presiden itu kerempeng orangnya. Jalannya saja ya sudah. Tidak harus itu. Banyak orang jadi raja kecil-kecil. Bahkan Fir'aunnya Musa, Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun yang kan begini, Raja Mesir itu semuanya bergelar Fir'aun. Tapi Fir'aun yang paling bedigal, paling belunat, paling ya terkenal sedunia sampai Al-Quran menyebut itu Fir'aun yang di zaman Nabi Musa. Kalau menurut tafsir tingginya sekitar 3-4 inci. Berapa tinggi 4 inci? Segini. Kebol kan ya. Tingginya itu sekitar 4 inci. Tapi terkenal. Bahkan sampai-sampai karena dia tidak pernah sakit. Panas pun tidak pernah. Tidak kurang 300 tahun tidak pernah flu, tidak pernah panas. Akhirnya timbul sesuatu yang menganggap dirinya aneh. Ya, orang kalau biasanya mendapatkan keanehan-keanehan luar biasa dan terus menerus, akhirnya bisa melampaui batas. Akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Dalam Al-Quran disebut ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya karena sebetulnya itu tadi. Jadi Fir'aun yang itu orangnya pendek, kecil. Bukan yang sekarang di museum. Kalau dulu di Taisir, kalau tidak kira di Kairo itu ada museum yang di situ ada mumi-mumi Fir'aun. Ada beberapa, tapi bukan Fir'aun yang ini. Karena Fir'aun yang saya temukan, Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah itu yang saya temukan, itu posisinya seperti orang sedang ini, agak seperti orang sujud gitu. Sambil kepalanya mendongak ke atas, dia posisi seperti sujud. Tidak ada di museum. Ya, ada yang menyimpan, merahasiakan. Lah, ini karena apa? Karena waktu dia tenggelam itu sudah merasakan mau mati, dia baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Tapi sudah nyawa sudah di tenggorokan. Jadi sambil mendongak gini, tangannya seperti orang memohon dan dalam kondisi seperti orang sujud. Ya, tapi ya sudah percuma karena sudah Allah tidak menerima taubatnya, karena taubat itu ya ada syaratnya. Innallaha yaqbalu taubata abdin malam yughargir. Allah akan selalu menerima taubatnya seorang hamba selama nyawa ini belum nyampe pada tenggorokan ini. Kenapa? Kalau sudah nyampe tenggorokan kok diterima? Percuma. Kenapa? Orangnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Wong nyawa sudah di tenggorokan, mau apa dia? Mau sholat? Mau apa? Tidak bisa sudah. Artinya apa? Kalau sudah seperti itu, sudah ada hasil apa-apa. Percuma. Maka tidak diterima.
Ini Fir'aun itu orangnya kecil, aneh. Cari itu di tafsir, beberapa khasiat-khasiat tafsir itu. Fir'aun itu orangnya kecil. Nah, jadi ini kesempurnaan rasa gembira, sukacita hanya dimiliki orang yang memang sempurna, ya, dan tahu hakikat daripada sebuah kegembiraan. Makanya di awal-awal kitab Hikam kan ada dawuh la tufarrih kat-ta'ah li'anna barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallah ilaika. Jangan kamu bangga dan senang kalau kamu sudah melakukan ketaatan, kebaikan yang kamu anggap ini hasilmu, keluar dari dirimu, atas usahamu, atas upayamu. Jangan. Gembiralah kamu dengan sebuah ketaatan, ngaji misalnya, sholat misalnya. Kalau itu kamu mengetahui ini anugerah Allah. Saya bisa ngaji ini anugerah Allah. Saya bisa sholat anugerah Allah. Itulah tampakkan kegembiraan. Jangan menambah kegembiraan kalau kamu masih melirik dirimu, melirik nafsumu. Oh, kalau tidak saya tidak bisa ini. Siapa sengkok ya? Mau beli sengkok. Oh. Ini ya. Itu. Bihi kan Allah Ta'ala wa birridho minhu sangka Allah Ta'ala. Ai al-in'am dikasih Allah kang paring nikmat bidawamil musyahadati lan langgenge nyekseni wa ayyaj'alana ada lanya wa fil soten ada la ini yang keliru, yang benar wa ayyaj'alana min ahlil fahmi anhu. Saya punya kitab ada lanya wa alla yaj'ala, ini yang keliru, kesalahannya di percetakan. Wa ayyaj'alana min ahlil fahmi anhu wa yaj'alun tadadekaken sapa Allah na ing kita min ahlil fahmi sangka ahline wong kang mahami anhu sangka Allah, maksudnya apa kehendak Allah, anhu sangka Allah wa hum tai ahlil fahmi wa hum tai al fahmi ku alladzina akeh iku alladzina akeh fahamuna kang padha mahami ngerteni ya fahamuna kabodo mahami sapa ladina anillahi sapa ngersani Allah muradahu ing kersani Allah, murada ing kersani Allah minhum sangka ladina wa huwa wa watai yafhamuna yakni faham anhu al-fahmu anhu wa watai al-fahmu anhu iku ikbaluhum madepe ladina alaihi ingatasi Allah wastighaluhum lan sibu iladina bi khidmati kelawan khidmah ing Allah, melayani Allah. Wa yafhamuna padha mahami sapa ladina anhu sangka Allah ay muradillah an sangka kersane Allah nek annasin aliku hadirun iku hadirun dat kang hadir ma'um sertani ladina dimanapun berada kita. Ya, wallahu ma'akum aina ma kuntum, kita bersama Allah di mana. Bukan fisik lah ya, jangan. Hadirun dat kang hadir ma'um sertani ladina. Terus Gairah. Apa itu? Punyaan saya salah ketik ini. Hah? Oh. Hadirun zat kang hadir ma'un sertani ladina wa yuraqibunahu lan padha nginjen-nginjen sapa ladina ing Allah fi harakatihim ing dalam pira-pira tingkai atau gerakan ladina wasakanatihim
lan pira-pira menengi ladina. Wa yafhamu padha memahami sapa ladina an saka Allah nek anna sini Allah iku qaimun dat kang jumenengi bil asya iklan pira-pira perkara. Ya makhluk ini qaimun. Wa annaha pa annahum annaha wa annaha lan setuhune utawi asya wa anna si asya iku adamun ora ana mahdun kang murni. Makhluk kula sampean sedaya ini adamun mahdun. Fala yaltafituna mengko ora padha noleh sapa ladina. Fala yaltafituna mengko ora padha noleh sapa ladina ilaiha maring asya. Harta benda, kekayaan, bisnis, ya, aset-aset yang luar biasa tidak pernah dilirik, cuma diurus, tidak melirik tapi ngurus karena perintah. Fi jalbi naf'in dalam narik manfaat wala daf'i dororin lan ora nolak doror, maksudnya tidak noleh dalam rangka ambil manfaat atau menghindari doror, tidak. Karena itu dianggap adamun mahdun. Wa yafhamuna anhu. Betul ya? Terus wa yafhamuna anhu. Ini ada beberapa sepertinya salah cetak ini. Wa yafhamuna anhu annahu ma'ahum bidatihi, ya, bidatihi ini. Annahum, coba lihat kitab, ada kitab. Ini perlu dikoreksi ini, bisa salah kalau tidak benar, salah cetak. Mestinya wa yafhamuna anhu anna ma'mini adalahnya mestinya ini. Wala yafhamuna anhu anna ma'hum bidzatihi al bidzatila bi ilmihi kama yafhamul mahjub. Ini kan ma'hum bidzatila bi ilmi ini kan menerangkan perilakunya orang mahjub, orang-orang yang terhalang. Sedangkan tadi domir hum itu tadi kepada mereka-mereka yang yafhamun. Lah sedang yang yafhamun anau mambidati ini sifatnya orang yang la yafhamun. Ini perlu ya. Wala yafhamuna anhu annahu ma'hum bidatihi wa yafhamuna anhu annahu ma'hum bi ilmihi la bidati, mestinya begitu. Ada yang begitu. Bi ilmihi la bidatihi. Kalau ma'hum bidatihi kan mujassimah ini nanti. Kalau Allah bersama kita secara fisik, ini berarti ya mujassimah. Ya. Tapi kalau Allah bersama kita bi ilmihi, ya memang ilmu Allah ini ya selalu nyorot pada kita. Jadi ini ada kemungkinan kekurangan la. Ya. Juga tadi beberapa takbir yang kelebihan la juga ada yang kekurangan la. Mungkin salah letak itu kan. Jadi ini saya koreksi. Wa yafhamuna anhu
Wa yafhamuna anhu annahu ma'ahum bidzatihi. Ini coba diberi tulisan wala yafhamuna anhu annahu ma'ahum bidzatihi. La bi ilmihi kama yafhumul mahjubun. Jadi wa yafhamuna ini maksudnya beliau belum memahami, ada orang yang memahami Allah bersama mereka itu bidzatihi, tidak biilmihi. Nah, ini tidak diikuti. Bagi ahlul fahmi ini tidak mengikuti faham-faham yang seperti itu. Jadi wa yafhamuna lan padha memahami sapa ladina anhu sangka Allah nek ana iku ma'un sertane ladina bi ilmihi, ya anu saja kalau gitu. Ilmihinya ini didahulukan. Bi ilmihi la bidzatihi. Bi ilmihi la bidzatihi. Kama yafamu kal mahamihu ing Allah sopal mahjubuna pira-pira golongan kang padha den aling-alingi yang tertutup kebenaran. Ahlud dalil ya wong ahli dalil, kelompok-kelompok Wahabi itu kan ahli dalil. Tapi menyebut Allah itu duduk di kursi, Allah itu di atas aras bersemayam. Nah ini pemahami ini yang salah, pemahaman walaupun dia ahli dalil, tapi kalau dalilnya itu hanya zahir saja, justru malah dia bisa tersesat. Kalau Ar-Rahmanu ala rasyistawa, diartikan Allah bersemayam di atas aras. Padahal aras itu makhluk yang terbesar lah. Dan sebelumnya tidak ada. Aras itu diciptakan oleh Allah, sebelumnya tidak ada. Sekarang pertanyaannya, sebelum ada aras Allah bersemayam di mana? Sebelum ada langit, ada bumi, Allah bersemayam di mana? Kalau dikatakan Allah itu bersemayam di aras. Ya. Nah ini akal ini tidak nerima. Jadi Allah bersama kita itu bi ilmihi. Kalau ilmu Allah itu ta'alluqnya pada wajibat, mustahilat, dan mungkinat. Itu ilmu Allah. Terganggu ya? Tidak apa-apa, terganggu air saja. Wal burhan lan ahli dalil burhan ila ghairi dzalika temuka maring liyane mengkono mazkur ya famun mimma sangka faham huwa tema iku muqarrarun dan tetepaken inda ahli syuhud mungge ahline pira-pira kang padha syahadah marang Allah wal iyan lan nyataaken Allah. Terus wa ayya ja'alana ini malah punyaan saya ada lanya. Lah ini juga keliru. Wa ayya ja'alana min ghafin tanpa la. Mestinya ada lanya. Punyaan sampean ada lanya. Wa alla yaj'alana min ghafilin. Ya itu yang benar. Ini yang benar. Justru Finus Matin ada yang wa ayya ja'alana min ghafil. Gimana kok kita malah meminta Allah menjadikan kita tergolong kelompok-kelompok yang ghafilin? Mestinya tidak kan gitu. Jadi wa alla yaj'alana lan yen orang dadekaken sapa Allah nang kita minal ghafilina saking golongane wong kang padha lena lali. Sapa ghafilin? Iku alladzim akeh
Istaghalu kang sibuk sapa ladina bil akwani kang pir makhluk anil mukawin tinggal Allah kang nyiptakno akwan. Anil mukawini tinggal sangka Allah kang nyiptakna akwan. Sibuk dengan akwan, lupa mukawin. Sibuk dengan nikmat, lupa siapa yang beri nikmat. Selama ini kalau kita makan enak, minum enak, walaupun mengucapkan alhamdulillah, hanya sekadar kita ini perintah agama gitu saja. Bukan meyakini seyakin-yakinnya makan dan kenikmatan yang kita rasakan itu anugerah Allah, Allah yang menciptakan. Belum sampai ke sana kita ini. Ya, belum sampai ke sana. Ini memang untuk tingkat tinggi, tapi tidak apa-apa agar kita tahu. Walam yafamu lan ora padha memahami sapa ladina muradallahi ing kersane Allah minhum sangka minhum saka ladina. Falam yakbalu mongko ora padha nrimo sapa ladina yang ghafilin ala taati ing atase taat ing Allah. Dia akhirnya tidak mau taat. Karena apa? Karena ghafilin. Karena ghafilinnya mata. Lah kalau sempat melakukan taat, lah ini wa in akbalu falam yukbilu mongko ora padha madhep. Ya. Saya ralat falam yukbilu mongko ora padha madhep sapa ladina ala taati ing taat ing Allah. Ya taat tapi tidak madhep. Madhep itu bisa khusyuk, kudur. Ya. Lah sekarang wa in akbalu lamun padha madhep sapa ladina alaihi ing atase taatihi fa bidzahirihim mongko klan dhahire ladina duna qulubihim ora pira-pira atine ladina. Kalau sholat ya sholat fisik saja seperti robot. 5 waktu bahkan awal waktu datang dulu ke masjid selalu berjamaah tapi robot. Artinya apa? Ya monoton dan tidak pernah merasa dia itu sowan pada Allah. Karena ini kewajiban agama ya ia lakukan. Sehari 2 hari, setahun 2 tahun, 10, 20, 30 tahun terus begitu. Salatnya hanya sekadar membebaskan kewajiban. Bukan sebuah peristiwa besar yakni munajat sowan kepada Allah. Ini termasuk kelompok orang minal ghafilin. Jadi akbalunya alaiha babi dhahirihim duna qulubihim. Hanya dohirnya saja. Ini doa ya, ini doa dari beliau. Sebetulnya tinggal sedikit doanya ini. Wa ayyaslu kalian to ngambahaken sapa Allah bina kalan kita maslakal muttaqin enggon ngambahi pira-pira takwa. Agar kita dijalankan oleh Allah di jalannya orang-orang muttaqin. Amin. Ya. Siapa muttaqin alladzina mu'ake yattaquna qabla taqwa sapa ladina alladzina mu'ake yattaquna qabla taqwa sapa ladina. Sapa muttaqin ku alladzina mu'ake yattaquna kang padha ngedoi sapa ladina. Begitu ya punyaan yattaquna ma siwahu. Yattaquna ma siwahu subhanahu. Muttaqin itu alladzina yattaquna kang padha ngreksa sapa ladina, gitu saja. Yattaquna padha ngreksa pelma ing
perkara siwahu kang sa'line Allah. Maksudnya ngreksa itu menjaga, ndak diperhatikan. Ya takuna kabodo jogo ngreksa sapa ladina ngedo, maksudnya jogo ngreksa itu menjauh ma ing perkara siwa kang sa'line Allah subhanahu halimah suci Allah. Makanya lalu disifati fala yaltafituna mongko ora padha noleh sapa ladina ila ghairi maring liyane Allah. Jadi menjaga diri dari selain Allah. Mestinya ada amma, ada enggak? Ya takun amma siwahu. Ada kitab yang takbirnya menyatakan ya takun amma siwahu. Enggak ada ya? Ya kalau tidak ada kita takwili sendiri. Ya takuna kablo ngrekso jogo sebenarnya. Maksudnya amma seko makhluk siwa kang saliyane Allah Subhanahu. Fala yaltifin mengkora pada noleh sapa ladina ila ghairi maring liyane Allah. Fi jalbin idal narik manfaat wala tafin lan ora nolak madarat. Wala yaghibunan ora penusirna sapa ladina anu saka Allah tarfata ainin ing sak kedepe mata. Jadi selalu ingat pada Allah, tidak pernah melupakan Allah sekejap mata saja. Bahkan ada ulama dulu itu kalau lupa sekejap mata dari Allah sudah dianggap dirinya ini kafir. Jangankan Allah, seperti Abdul Abbas Al-Mursi. Abu Al-Mursi itu gurunya Imam Idul Sekandari, murid daripada Syekh Abil Hasan Asyadili. Beliau pernah menyatakan, ya, lau khujiba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'adattu anni kufran atau la'adattu nafsi kufran. Kalau aku sampai lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekejap mata saja aku lupa Rasulullah, diriku sudah saya anggap kafir. Itu pada Rasulullah, apalagi kepada Allah. Nah ini apa itu? Yasulku bina maslakal muttaqin. Maksudnya suluknya orang-orang muttaqin, orang yang tidak pernah lupa pada Allah, juga tidak lupa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi tidak pernah noleh pada selain Allah, baik dalam urusan kira-kira ini nanti kalau ketemu ia saya dapat sesuatu yang menyenangkan. Kalau saya menghindar dari dia berarti saya selamat dari madarat. Ini tidak pernah dilirik, tapi melakukan dia menghindar dan ketemu, tapi bukan sebagai dari mereka, tapi semua itu karena atas perintah Allah, menjalankan perintah Allah, atau suluknya orang-orang muttaqin. Cara-cara perilaku orang muttaqin ya seperti itu. Dunia dilakukan, ikhtiar dilakukan, tapi hatinya tetap menyatakan ini adalah merupakan skenario Allah. Ini merupakan role-role yang harus dilakukan sebagai bentuk ikhtiar, dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wahadi tawiki yattaquna ila akhirih iku a'lamu tibi taqwa luweh luhur-luhure pira-pira martabati taqwa. Taqwa yang tertinggi tadi itu sudah tidak melirik pada lainnya, hanya Allah semua. Tapi tetap dilakukan ikhtiarnya. Ke pasar ya ke pasar. Waktu cocok tanam sawah ladang tetap digarap. Tapi dia tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa duna dzalika lan utai sak ngandhape mengkono-mengkono hadihi iku ittiqau ma'asil jawarih, jaga wedi pira-pira kemaksiatane pira-pira anggota, wa syahawatin nufus lan pira-pira kepinginane pira-pira nafsu. Di bawahnya takwanya berupa apa?
Takwanya berupa menghindari maksiat, tidak nuruti maksiat, ya, tidak pernah ngincipi atau keinginan ngincipi maksiat, juga tidak nuruti syahwatnya nafsu. Makan minum bisa nyaman, lazat, tapi bukan karena syahwat, ya, hanya karena dia ya untuk menjaga fisik, gizinya utuh, gizinya prima, sehingga ibadahnya kuat. Jadi orang-orang muttaqin itu begitu. Semua yang di dunia dilakukan karena tidak ada dilarang. Agama sini tidak melarang. Ya, justru kalau itu digunakan untuk dakwah bisa punya daya tarik untuk menghadapi orang-orang awam. Ya. Waduna dalika sa'andape mengkono itika ulu ma'asil jawarih. Waduna dalika sa'andape mengkono itika ma'asil jawarih iku itika syirki wadi syirik, menghindari kesyirikan. Ya. Ya, artinya hal-hal yang menjadikan dia jatuh ke syirik dihindari. Dihindari itu takwa juga. Jadi menghindari kesyirikan itu bentuk takwa, tapi takwa yang rendah. Semua itu bimanihi kelan anugerah Allah wa karamilan lomani Allah. Aila bi illatin tegese ora kelawan sabab tahmilu kang ngejokno apa ilat hu ing dalik, tahmilu kang ngejok akan ma'ilalin dalik ala dalika ingin semungkono ittika usyir, dan atasnya ka'amalina pepro amal kita, contoh yang ilatin, contoh yang biilatin, ka'amalina ke amal kita al-madkhula kang kelbonan cacat, kelbonan riak, kelbonan penyakit. Amal kita itu kan masih campur-campur aduk gitu. Nah, ini ya, ini orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang adalah melakukan perjalanan ubudiyahnya, ini ubudiyahnya muttaqin atas anugerah dan karomnya Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kekuatan dirinya, bukan atas otak dan kepintarannya, tapi atas manihi wa karami. Ya. Artinya bukan karena ilat-ilat yang menjadikan dia semangat, ada motivasi selain anugerah Allah, enggak. Ya. Kalau kita kan masih ada motivasi, ya seperti anak TK itu. Mau jawab, mau nyanyi kalau diiming-iming ke permen. Kita begitu, mau jamaah, mau sholat kalau diterangkan 27 derajatnya. Kalau kamu sholat sendiri 1. Kalau kamu sholat jamaah 27. Wah, 27 jasa. Nah ini amal kita itu. Amal kita seperti itu. Tapi itu sudah bagus memang. Amal kita seperti itu kan memang kelas kita sampai di situ. Makam kita masih itu. Wa qala radhiyallahu wallahu alam bishawab. Ini kemarin mungkin saya sempurnakan kata-kata tafaulan ya. Kami kan hanya jawab orang yang melepaskan tali mayat ya waktu di kuburan itu tafaulan. Tafaulan itu harapan baik. Harapan baik itu bisa sunat ya, bisa yang bagi saja. Pokoknya di atasnya mubah lah. Ya, di atasnya mubah. Ada anjuran, ada bisa sunat. Bahkan mungkin bisa wajib. Ya, sebetulnya begini. Mayat sebelum dikubur, yang wajib kan diulesi. Yang wajib itu diules. Ya, sekian lapis. Yang mana ules ini untuk bisa menjaga jangan sampai auratnya ini kelihatan.
Karena orang sudah meninggal dunia kan tidak bisa menutup auratnya sendiri. Nah, untuk menjaga itu lalu ditaleni, diikat ya di bagian atas, tengah dan belakang. Biasanya begitu. Untuk menghindari terbukanya aurat sebetulnya. Tapi kalau umpama tanpa ikatan ini sudah tidak mengkhawatirkan terbuka auratnya, tidak apa-apa tanpa ikatan. Kalau sudah dikubur, kenapa kok dilepas? Ya masalahnya sudah tidak mengkhawatirkan, sudah kubur tidak mengkhawatirkan terbuka auratnya. Kalau masih sebelum dikubur masih bisa ya terbuka auratnya, makanya diikat. Lalu kalau sudah kubur, dalam kubur sudah dalam seperti itu, sebelum ditutup dengan dengan galian-galian itu, ini sudah ada kecil sekali lah terbuka auratnya, maka dibuka. Ya tafaulan itu tadi. Ya, tafaulannya ya seperti itu tadilah. Sebetulnya itu hanya aurat biar tidak terbuka, setelah di dalam sudah aman lalu dibuka. Umpama tidak dibuka ya tidak apa-apa, tidak akan jadi pocongan. Ada orang Jawa yang mengatakan kalau tidak dibuka akhirnya jadi pocongan yang pocongan gambarnya, pocongan kan masih ada ikatannya itu. Itu orang mungkin gambarannya seperti itu. Padahal umpama tidak dibuka tidak apa-apa. Lah anjuran ini bisa sunat. Kata-kata anjuran itu dalam agama bisa disebut yambaghi, bisa disebut mustahab, bahkan bisa disebut yundabu atau mandub. Itu perlu saya jelaskan. Kemarin saya katakan anjuran, apa itu tafaulan itu tadi. Tafaulan itu diterjemahkan bisa yambaghi, bisa mandub, mustahab. Itu ya seputar itulah kira-kira. Begitu. Lalu kira ada pertanyaan lagi? Enggak ya? Ini hujannya betul-betul alhamdulillah. Cukup ya? Cukup ya? Alhamdulillah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لذا أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا وربي ومولود آل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول العظام بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحبه عدد تسسه والحمد لله في البدء اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك وظلام الليل له سرج
يغشاه أبو السرج نحن بالله عزنا قربي بهما عز نسرنا لا بجاه كل من رمز لنا من قريب وأجنبي سيفنا قولنا حسبنا الله والنبي. وعليكم ورحمة الله وبركاته.